Tapi karakter yang sama dituangin yang di lagu ada tapi di Bali yang sama si Tommy itu tuh. Tommy Pasti mana, Heng? ada sih. Ada nama Tommy. Kadang-kadang temanku yang nama Tommy ini Tommy sih, Tommy aku ya. Aku gak gitu kan. Iya. Boltos itu pernah rekaman di Lokananta. Album yang kapan tuh? Nah ini aku ingin meluruskan. Waktu itu pas di Lokananta tuh kita itu rencana kan main di Skina Jambore Jogja. Oke. Kebetulan kita turunnya di Solo. Dan kita mampir ke sana untuk foto-foto. Foto-foto aja. Iya. Belum sempat sih rekaman di Lokananta. Belum sempat. Belum. Kita hanya foto-foto, berkunjung ke sana aja. Ke Jogja Skina Jambore tahun 2019. Iya, ingin meluruskan. Woi, yang bikin skrip siapa ini? Ingin meluruskan aja ya. Woi, goblok. Yes, saya Sion. Saya Yev, Son of Prune, another untold story. Yeah. Here we go again, another different story. Kids on streets, another rebel story. We stick together through the darkest night. We're coming from the north, south, west and east. Dr. Martin boots and angry faces. We don't give a fuck what is wrong or what is right. We are skinheads, we don't care. Martin boots and drinking beer. We are skinheads, we don't care about you. We are skinheads, we don't care. Martin boots and drinking beer. We are skinheads, we don't care about you. Oke, ketemu lagi di Sound of Prune, another untold story. Kali ini episode keberapa, Mad? 48 ya? 48, oke. Di episode 48 ini emang sangat spesial ya. Spesialnya satu, kita syuting di Grun. Di Grun Resto and Bar ya. Yang kedua, kita kedatangan tamu spesial, teman ngobrol spesial. Kalau kata rekan saya Sion, Sion hari ini gak hadir ya, ada halangan. Aduh, kasihan. Ini gitar mau gimana nih? Oh iya, oke. Oke, hari ini rekan Indision nggak datang karena ada halangan dan kita kedatangan teman ngobrol Wisnu dari The Boldness. Halo, apa kabar Wisnu? Halo. Baik. Baik ya? Kang Yev, ya siap. Ini dari Bali ya? Langsung dari Bali. Langsung dari terbang ke sini ya? Oke, dari pagi nyampe. Oh, ya, dari pagi nyampe ya? Ya, langsung ke sini. Kita dalam rangka apa nih? Dalam rangka sebenarnya sih utamanya dalam rangka Cockney Reject. Cockney Reject ya? Kebetulan ya, bagaimana kalau kita buatkan sekalian tour saja dah. Tour saja berarti? Ya, weekend tour berarti ya? Ya benar, weekend tour. Weekend tour. Hari ini pertama di Grun. Di Grun ya, sekarang main ya? Dan besok di IVI. Besok di IVI, oke. Untuk Cockney Reject. Cockney Reject. Ya. Kabarnya gimana nih? Baik ya? Harus selalu baik. Gitu. Harus selalu baik. Emang betul. Apalagi ke Bandung sambil liburan. Iya, pasti baik. Baik ya, harus baik. Harus baik terus. Terakhir ke Bandung kapan? Pernah ke Bandung? Dulu pernah waktu zaman kuliah, udah lama banget ya. Udah waktu kuliah? 2004 kalau nggak salah. Kuliah di Bandung juga? Enggak, kebetulan ada di kampus dulu ada acara liburan berkedok studi banding. Oh, gitu, ya. iya. Kita buat acara aja, kita liburan ke Bandung. Pura-pura gitu. studi banding, padahal tapi liburan. Intinya liburan. Okay, sih. nah, buat teman-teman itu bisa dipakai juga ya, kalau mau untuk studi banding. proposal. Yang penting pencairan dana, bro. Itu yang penting. Penting ya. Pura-pura studi banding, padahal jalan-jalan intinya. Okay. Iya. Kesibukan apa nih, Wisnu sekarang? Ya sehari-hari kalau aku sih biasanya kerja seperti biasa di kantor konsultan pajak gitu. Konsultan pajak ya, wih mantep. Kebetulan hari ini weekend libur, sekalian langsung ke Bandung. Tapi kantor nggak masalah kalau libur-libur gitu? Kita ngakalin dikit. Ngakalin dikit? Dikit aja. Dikelabui ya? Ya. Mungkin balik hari Senin kita buat surat DC. SP1. Nggak, aman kok, aman.
Oke, kesibukan kerja terus main band juga. Ya itu penyaluran hobi. Hobi juga ya. Kerja pagi, malam ngeband. Malam ngeband. Malam ngeband. Soalnya saya lihat tuh di Instagram apalagi main band terus nih Wisnu nih. Ya, sebenarnya tuh ini foto-foto lama biar ada kesibukan di Instagram. Oh iya, stok foto ya. Punya stok foto, Stok stok foto. foto punya banyak. Banyak Gitu benernya. aja sih, iya. Biar Ini, ada ini aja. dari Bali sendiri, kabar skena di Bali seperti apa? Kayaknya yang saya lihat tuh rame banget ya di Bali sekarang ya. Ya apalagi setelah COVID ini sudah mulai bebas. Maksudnya turis-turis sudah mulai berdatangan ke Bali. Oh iya. Akhirnya udah mulai banyak ada yang dulunya kayak bar-bar, restoran yang ada live musiknya tutup semenjak COVID. Sekarang mereka udah mulai bangkit lagi dan banyak acara-acara musik. Jadinya untuk band-band skena underground tuh banyak tempat untuk menyalurkan ininya mereka, dan mulai banyak bar-bar underground juga di Oh, Bali. baru kan banyak. Mulai semakin ini lah untuk penyaluran hobi mereka bermain musik. Oke, kalau perizinan Jadi ada. mungkin di Bali nggak susah amat ya. Sekarang sih udah mulai nggak terlalu susah sekali sih. Nggak terlalu susah. Udah aman sih. Aman ya? Garis besarnya udah aman untuk di Bali. Buat acara besar atau kecil udah lebih gampang daripada waktu COVID kemarin. Oh gitu. Kalau di Bandung sih Udah. problemanya masih sama ya kayaknya dari Masih dulu. izin ininya ya, Izin agak susah ya. agak sedikit susah sih. Kalau di Bali sudah gampang kali, bisa di perumahan ada tempat musik gitu ya. Yang penting lapor ke desa aja. Laporan aja ya, berarti. Iya, lapor. Prosedural berarti ya itu ya. Prosedural harus gini sih, biar nggak mengganggu tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Ya, Oke, itu oke. yang penting. Udah pada demo mereka. Ya, yang saya lihat kan di Bali itu sekarang Gigis itu hampir tiap minggu ada, dan itu beberapa Hampir ya bisa venue juga ya. tiap hari, bisa midweek tuh ada gigs. Oh, Apalagi weekday juga, ya midweek sekarang ya. di Canggu udah mulai rame. Canggu, Kuta udah mulai ini. Di Denpasar juga ada tempat-tempat gigs band-band underground gitu. Kita bisa bermain. Bisa kalau kita mau buat hari Senin, gas langsung. Oke Senin, juga, Selasa, Rabu, Tapi Kamis. crowded ada juga crowdnya. Crowdnya ada. Crowdnya ada. Iya. Luar biasa ya di Bali. Crowdnya itu bisa tiap hari juga buat acara musik bisa. Jadi kepikiran pindah ke Bali ya gitu. Iya. Kan waktu itu kesana tur ya. Iya, Bali. kita ketemu ya waktu tur kemarin. Iya, tur kemarin. Oke, ini Wisnu sekarang kalau Boldness tuh udah lama atau Racun Timur yang dulu? Sebenarnya saya awal mulai jadi ngeband menjadi gitaris di Racun Timur Menggoda itu. Oke. Awalnya sih saya pemain drum, mungkin awal-awal kuliah main drum juga. 2001, 2002. Tapi awal SMA sih 98, 99-an itu. Mulai main drum awal, akhirnya tahun 2009 sama Racun Timur Menggoda. Oke. Karena terpaksa harus menjadi gitaris. Dan Akhirnya bernyanyi sampai juga. sekarang ya bernyanyi juga. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Sampai Dan sekarang. kalau The Bonus-nya 2015. Saya buat 2015. sama Oke, Tile ya. Boldness 2015 ya. 2015 karena ini ketemu Tile satu tongkrongan. Gimana kalau kita buat, maksudnya ingin membangkitkan gairah musik oi lagi di Bali. Dulu Oke, kan oke. sempat rame pas waktu zaman Skina Jamburu ya awal-awal. Iya, Karena iya. band-band yang dulu-dulu tuh sempat vakum banyak. Akhirnya sekarang kita mulai menjadi membuat trigger lagi untuk Oke. mereka, biar mereka bangkitkan lagi yang lama-lama tuh, biar semakin semarak lah yang untuk musik oi Iya, itu terutama awal dari The Bonus itu. Oke, emang di Bali yang saya lihat tuh potensinya banyak juga ya. Band-band yang Iya. berpotensi maksudnya. Yang sampai sekarang tuh masih ada dari dulu sampai sekarang Ya gitu. masih ini dah Nah, tolong diceritain. Kok diceritakin? diceritanya. Mau diceritakan, mau diceritanya ini maksudnya Ceritanya. gimana? Awal terbentuknya Boldness gitu kan, apakah itu merupakan dari sebuah kejenuhan dari Racun Timur atau pengen gimana gitu? Dari Wisnu sendiri gimana? Sebenarnya sih seperti yang aku bilang tadi, ingin membuat, karena dulu kan sempet era 2010, 2009 tuh band-band oi yang dulu-dulu sempat agak acara-acara di Bali yang oi, ska, ya, tentang skinhead itu agak berkurang. Ya bilang sangat jarang sih band-bandnya ada ini. Mungkin ada beberapa band aja yang masih eksis.
Kepingin itu saya ketemu kenalan sama Dile itu kita ada komunitas sih di dekat-dekat rumah, sering nongkrong, minum, manggang. Ketemu Dile kan punya selera musik yang sama. Kebetulan karena RTM tuh konsepnya ska punk gitu loh. Oh, ska punk. Oke. Karena itu aku punya lagu-lagu tentang skinhead, dan itu aku buat di The Boldness. Boldness ya. Ya, akhirnya itu udah mulai terbentuk 2015 itu. Oke. Untuk influence sendiri ini si Boldness tuh ngambil dari mana? Dari siapa gitu? Sebenarnya sih banyak. Banyak ya? Punya influence lokal luar dari dulu. Banyak. Akhirnya aku jadikan satu musik. Di blend semuanya di situ ya. Influence luar biasa. Kita ada. Udah berapa album nih si Boldness? Sekarang sih kalau full album The Boldness baru punya satu, tapi kita ada album pertama split album dari Rusty Knife Record di Prancis ya, ada split album sama band Brasil. Ya, band Brasil. Yang kedua aku buat itu band Oi juga sama Brasil. Kenapa? Band Oi juga sama. Dia Oi Street Punk itu. Oi Street Punk. Ya, Street Punk itu. Yang kedua EP. Yang ketiga split album juga di Bandung, rilisan Fatfall Record sama Perry Boys. Sama Perry Boys, oke. Ya, abis itu ada juga split album sama band dari Belanda, berbentuk EP piringan hitam, vinyl ya. Dan terakhir ini kita punya LP full album. LP full album. Baru tahun kemarin pertengahan bulan April kita rilis dari label dari Jerman. Oh, dirilis label Jerman. Ya, Jerman sama Amerika. Jerman, Amerika. Ya. Itu ngebaginya gimana? Satu album sama Jerman sama Amerika itu? Dia co-release gitu. Amerika co-release untuk Amerika Utara, Jerman rilis Eropa. Oke. Bikin berapa piece? LP-nya mereka rilisnya 300 pieces. 300 ya, pieces dibagi ya? ada 3 warna gitu. 3 warna? 3 warna. Dibedain kenapa tuh? Mungkin karena tren vinilnya banyak yang ingin mengoleksi warna-warna itu. Mungkin ya ada splatter, macam-macam, ada yang warna merah juga. Oke. Karena mungkin karena tren sekarang suka yang koleksi vinil yang berwarna itu. Oke, berarti albumnya udah banyak ya, berarti dari EP sampai ya banyak kompilasi juga, banyak juga dirilis sama record luar negeri juga ya, berarti kalau gitu. Dari nah, ini kompilasi yang menarik nih, yang Boldness itu pernah rekaman di Lokananta. Album yang kapan tuh? Nah ini aku ingin meluruskan. Waktu itu pas di Lokananta tuh kita itu rencana kan main di Skinhead Jambore Jogja. Oke. Kebetulan kita turunnya di Solo. Dan kita mampir ke sana untuk foto-foto. Foto-foto aja. Ya, belum sempat sih rekaman di Lokananta. Belum sempat. Belum. Kita hanya foto-foto, berkunjung ke sana aja. Ke Jogja Skinhead Jambore tahun 2019. Iya, ingin meluruskan. Woi, yang bikin skrip siapa ini? Ingin meluruskan aja ya. Woi, goblok. Makanya kita foto di tempat rekamannya ya biar keren. Biar keren. Oke. Sama teman-teman dari Bali juga waktu itu. Kesan pertama masuk Lokananta gimana nih? Dari studionya luar biasa ya. Luar biasa, besar sekali. Cukup untuk main futsal. Berpikir kalau rekaman sana studio luas kayak gini gimana gitu ya. Tapi emang mantap studio rekaman pertama di Indonesia dulu kan ada yang memang harus dilestarikan ya. Seperti itu. Waktu itu masih berjalan si Lokananta atau gimana? Katanya sih masih ada, kan masih ada beberapa band yang rekamannya seperti Slang, itu ada beberapa band-band yang ingin rekaman sana. Ada keinginan nggak rekaman di Lokananta? Sebenarnya kayaknya sih kepingin banget. Kepingin banget ya. Pengalaman ya. Kayaknya musisi Indonesia kalau Lokananta pasti gini, berbeda suasana, apalagi suasana tempo dulunya di sana itu. Auranya tuh memang masuk sana tuh aura Bahagista mungkin zaman dulu ya. Aku juga pas tur ke Solo waktu itu pengen mampir dulu, cuma nggak sempet, udah tengah malam kan waktu itu, cuma lihat aja di luar. Pengen masuk waktu itu. Pengen lihat gimana sih dalamannya Lokananta gitu. Belum kesampaian untuk masuk juga, kalau itu udah masuk ke dalam ya. Kebetulan sudah singgah gini, ngomong lewat semua teman-teman ajak masuk. Oke. Berarti belum pernah rekaman ya? Rekaman sih belum pernah. Belum pernah. Keinginan ada. Oke, siap. Keinginan ada. Oke, buat teman-teman dari Prung ini kenapa bikin
Oh mungkin lihat dari foto. Udah rekaman di Lokananta nggak benar ya. Ya. Yang itu bikin ini screen. hasilnya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Jadi ada cerita Intermezzo beda ya. dia, Intermezzo aja. intermezzo. Oke. Nah, yang jadi menarik buat saya dari tadi ngobrolin tuh kalau si Boldless ya, yang dirilis sama record luar negeri, awalnya seperti apa sih bisa Dulu, koneksinya ke situ? Itu awalnya pertama kali sih kita tuh ditawarin sebenarnya awalnya dari lokal, dari Malang. Mungkin dulu pertama kali kita ikut kompilasi itu awal terbentuknya The Bonus. Oke. Kita ikut kompilasi Work Together. Work Together. Ya yang ke berapa ya? Aku lupa ya, yang ketiga apa yang berapa. Mungkin dia diposting, dia ada blognya, kayaknya ada blog gitu. Oke. Mungkin dilihat sama pertama kali yang kita ikut split album tuh di Rusty Knife Record. Rusty Knife Records. Ya dia tertarik, mau nggak ini aku ada proyekan nih sama emang dia band-band Indonesia sering diajak sama band split album sama band Brasil, band luar. Oke. Wah ada kesempatan ya, padahal aku baru punya satu lagu aja. Satu lagu aja. Setelah dia ada tawaran, tiba-tiba ide banyak, langsung buat 9 lagu langsung. Gas 9 lagu. Langsung, cuma sebulan tuh gas langsung. Sebulan ya. Kan tawar, kapan lagi ada tawaran di DM di Facebook kalau nggak salah waktu itu. Oh, di Facebook ya. Iya, Tapi awalnya. sebelumnya udah pernah ketemu sama orang itu? Belum pernah, Oh, belum lewat pernah. chat Facebook aja. Oke, lewat chat Karena Facebook. itu udah mulai ini, setelah rilis yang di Rusty Knife, mulai dah ada, aku dengar gini, ada yang tawaran kompilasi di Amerika waktu itu juga. Akhirnya band itu membantu, entah coba kamu kirim lagumu ke record label Jerman nih. Karena diajak ikut kompilasi. Kompilasi ya. Akhirnya ya kita ngobrol-ngobrol aja. Ya semoga aku punya album full nanti, kepingin bisa dirilis sama labelmu. Akhirnya dia ada respon gitu. Responnya bagus ya berarti ya? Mana lagumu gitu. Wah langsung berpikir, langsung buat lagu ya dah, untuk buat full album pertama. Awalnya kasih lagu satu dulu gitu Ya, kan? Satu ikut lagu dulu. kompilasi dulu. kompilasi aja. Terus kemudian mereka tertarik gitu. Ya kan? tertarik, ya aku mau rilis mana lagumu gitu. Wah terpaksa langsung aku buat Oke. lagu langsung. Biar Nah, ada buat album. teman-teman yang mau dirilis record sama luar negeri, sama teman-teman dari luar sana, boleh ikutin jejak dari Wisnu. Ya. Mulai itu kita Menjalin ngirim-ngirim, pertemanan ya, gitu kan kita ya. ngirim-ngirim untuk kompilasi. Oh, tukar kompilasi juga. Udah Gitu. kita ikut-ikut kompilasi, ada tawaran kompilasi, kita ikutkan aja. Pasti dia kan ada link, apalagi sekarang sudah ada yang kayak Spotify, itu kan lebih gampang lagu kita tersebar ya. Lebih cepat Lebih cepat dia mendengar gini musik-musik gitu. Oke, jadi menjalin koneksinya hanya dengan Cuma chat-chatan chatting aja. di Facebook ternyata. Facebook, Instagram, itu Instagram saling gitu juga ya. bisa. Facebook emang luar biasa ya Iya. ternyata. Udah itu udah nggak mengira diajak ikut gitu. Awal-awal pertama kita makan split album. Oke, ngomong-ngomong Masih kita syuting di waktu hujan ya. Ini masih Masih, ya? gerimis tuh. Lihat, di belakang masih gerimis. Tapi nggak apa-apa, Suasananya, ya. karena episode kali biar ini tuh berbeda ya, lebih biar berbeda, iya. Spesial hari ini kita kedatangan tamu biasa dari sekarang hujan-hujan. Bali dan disambut Cuacanya. dengan air hujan. iya. Tapi nggak besar-besar amat ya hujannya. Ya masih bisa. Cuman ini kerasa sih. gitu. Ya kerasa karena netes di pohon ini. Netes di TV. Netes dia. Oke, nih ketika Wisnu maksudnya berkomunikasi sama teman-teman luar terus ngejalin sebuah hubungan, bikin sebuah record rilis album di sana, apakah ada kesulitan atau apa gitu? Dari apa lancar-lancar aja gimana? Sebenarnya kalau kita sih sejauh ini sih lancar-lancar aja. Mereka nerima apa aja yang kita ini, yang kita buat karya mereka langsung rilis, nggak ada dibatasi begitu sama mereka. Oke. Ya. Masalah bahasa nggak ada kendala kan ya? Nggak ada kendala sih. Aman, lancar. Pakai bahasa internasional kan? Ya. Nggak pakai udah. bahasa hewan. Nggak, ya, tapi aku selipkan sih bahasa Indonesia satu. Bahasa nyeleneh ya, biar mereka tahu. Satu biar ada aja satu biar gitu. Nah, buat teman-teman Bisa juga gitu. yang mau kayak Wisnu boleh bahasa Inggris Tarzan aja nggak apa-apa. Ya, Mereka ngerti ya. aku biasanya ini kalau buat lirik itu juga perlu Google Translate juga. Translate Kalau juga. Indonesia apa dituangkan baru kita giniin. Tapi kadang-kadang kan memang Google Translate itu tidak semuanya pas. Oh, iya, Jadi iya. ya kita harus Grammarnya ya ya kita benerin bener gitu juga, sebenarnya. bener. Ya. Oke. Perlu juga kalau nulis lirik itu Oke. Google Translate. Menarik nih Ya. buat teman-teman Pokoknya jangan band. pernah takut lah untuk Jangan pernah takut Iya. untuk mencoba ya, berarti Ada Google Translate gampang.
aman. Aman. Google adalah Iya. solusi Iya. untuk sebagian Sekarang orang. udah ada Google, gampang. Makanya kalau kalian susah berbahasa Inggris, tenang bro, aya Google Translate anjing Nah, gampang. itu, Google Translate. Tinggal cek, enter. Apa yang ingin mau disampaikan, tinggal ketik jadi. Tinggal Google ketik Translate. aja ya, Keluar, berarti ya. Tulis dari liriknya. Aman Ya, berarti. gampang. Buat teman-teman dari Prung juga, saya tahu kalian tuh bahasa Inggrisnya jelek gitu, tapi nggak apa-apa, ada Google Translate. Itu lebih aman dan mereka pun ngerti ya. Iya. Walaupun Akhirnya, kita ada salah-salah iya, gitu kan. pasti memahami lah. Memahami, oke. Iya. Karena emang Mereka mengerti. ya Lirik paling penting tuh sederhana. nomor satu pengertian sama pemahaman gitu kan, paham dan ngerti. Yang Nah, penting itu itu sih ya. yang dimaksudkan dalam lagu ini Betul. mereka ya itu. Nah, Biarpun tidak 100% benar. ya. Ngomong-ngomong masalah yang dimaksudkan lagu nih, lagu-lagu Borderless itu nyeritain apa aja sih? Sebenarnya banyak sih kadang-kadang Banyak ya? masalah kehidupan. Kehidupan. Ya yang sering aku lihat sehari-hari sih. Ada masalah, apalagi kita kan emang gini skinhead, anak tentang skinhead dan kebanyakan tentang kehidupan sehari-hari ya. Real life ya berarti? Ya, real life. Kadang-kadang aku menulis tentang personel band sendiri, Oh, iya. kehidupannya dia. Oh, ada ide aku buat teman-teman sendiri gimana aku buatin lirik gitu lah. Jadi semua Ya, ya bisa terdekat jadi aja. inspirasi ya, Ya. untuk dituangkan dalam ya, sebuah lagu. lirik gitu. lagu. Protes mungkin Gampang, ada ya ada protes. protes tentang ini. Masih banyak sih ada ini. Banyak ya. Ya protes di lagu bisa kita buatkan. Nah, selain dari teman-teman yang bisa jadi inspirasi buat Wisnu untuk menulis lirik lagu nih, kira-kira dapat inspirasinya lagi ngapain tuh? Lagi nongkrong kah atau Nah lagi? itu kadang-kadang ini biasanya dapat inspirasi karena dikejar deadline biasanya. Oh, itu udah pasti harus ada inspirasi. Kadang-kadang kalau aku diam aja mau nyari inspirasi itu apa namanya, nggak dapat inspirasi. Nah, Kalau deadline ini harus jadi sekian lagu. Keluar Karena semua ya, keluar di sini. semua apa yang ada itu dah kalau aku buat lagu pasti harus dikejar deadline dulu. oke. Pasti bisa keluar inspirasinya. Kalau Harus diam-diam ada. kadang-kadang udah dapet chordnya, akhirnya antara lupa lirik apa mau dibuat, aku nggak ada ini. Nah, kalau saya suka Kadang-kadang gitu. direkam dulu di handphone. Ya kadang-kadang kepingin ngerekam, tapi malas buka HP untuk rekam. Kalau saya mah gitar sama melodi sungut, jadi direkam dulu, baru tuangin ke gitar gitu. Baru kadang-kadang liriknya aku nyari. gitu, sedang naik motor, wah ada lirik lagu, sampai rumah gimana ada nih nadanya, lupa. Gitu lah. Kalau di jalan kan nggak mungkin gitu. Kadang-kadang gitu, di rumah, ini kayak enak. Harusnya buatkan berhenti lagu. dulu, record dulu harusnya di handphone Kepinginnya ya. sih gitu. Jadi pas nyampe rumah nggak lupa. Kalau nyampe rumah Makanya kan, rumah- aduh, tagihan, udah. Nah itu udah masalahnya salah iya. satunya begitu. Sering. Oke, jadi inspirasi itu bisa datang dari mana aja dan Ya, kapan aja ya. kadang-kadang berarti lagi nggak ngelamun di ngeliat. jalan bisa ada inspirasi. Bisa ada inspirasi ya gitu. Sering gini. Kendala nih dalam menulis lirik kan biasanya kalau lirik Indonesia tuh susah ya nuanginnya biasanya. Buat beberapa iya, teman-teman iya. gitu susah, harus Benar-benar. belakangnya sama. Ya. Kalau II semua gitu, kalau AA semua. kayak gitu. ada kalau zaman dulu sekolah tentang bahasa Indonesia kan ada SPOK atau apa-apa Ya, yang saya gitu. lupa itu. Nah, itu. Harus kayak gitu berarti. Ya? Biasanya kayak kita berpuisi itu ya. Kayak puisi sajak gitu kan belakangnya jatuhnya harus Ya, enak ada sama-sama gitu. gitu. Kadang-kadang pikir gitu. Makanya sebenarnya agak lebih sulit buat lirik bahasa Indonesia. Kalau aku Sulit ya? agak sulit. Kayak aku bingung ya. Untuk bersair tuh aku sebenarnya kurang bisa. Oh, iya. Untuk buat ini ya. Kayak real life aja buat dah. Kayak aku pakai Google Translate. Yang saya dengar juga kayak teman-teman vokalis yang lain ada kecenderungan Kadang-kadang kalau ada bikin yang lirik ini, Indonesia tuh susah gitu itu. Iya, sama juga. Padahal kita sering ngomong Indonesia Iya, tiap tapi hari untuk- kan biasanya. Buat lagu yang bagus dalam bahasa Indonesia itu kayak berpuisi itu emang agak Susah ya? ternyata. Harus puitis gitu. Iya, itu dah yang aku belum bisa belum bisa paham untuk masalah ini. Oke. Untuk bahasa Berarti Indonesia. Wisnu bikinnya kebanyakan lirik bahasa Inggris ya kalau gitu. Ya makanya album terakhir ini Tuben buat lirik bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya ada satu lagu sih bahasa Indonesia. Cuman Tapi satu lagu? mungkin next album pingin sih buat aku masukin beberapa lagu Indonesia. Indonesia. Ya masih belajar lah buat lirik bahasa Indonesia itu. Oke. Yang biar bisa enak diterima juga kan. Ya memang
Kalau menurut saya sih bikin lagu itu nggak gampang ya. Ya Harus susah sebenarnya. susah. Aransemen harus bikin dulu, Ya. atau lirik dulu yang kita bikin, baru Ya. kita bikin musiknya gitu Ya, kan. Tapi biasanya kebanyakan gitu. orang musik Udah dulu, musik dulu. baru- Kadang ya tergantung orangnya juga sih. Oh, tergantung, yang bisa mereka mungkin punya chordnya ya, gimana masukin liriknya. Ah. Jadi kita harus menyesuaikan Oke. lirik sama chordnya gitu. Sama juga kalau kita buat lirik dulu harus cari yang pas sama liriknya kan biar masuknya pas. Kadang-kadang kan begitu gitu. Tergantung orang yang buat lagu sih, kebiasaan kayaknya. Nah, Kalau kenapa yang itu, Boldness kebanyakan liriknya Inggris itu ya yang jadi kendala? Ya, ternyata. salah satu ini kendalanya. untuk buat yang lirik Indonesia yang bagus tuh agak susah emang. Emang fenomena band di kita Iya, itu kadang-kadang aku bingung. kebanyakan bahasa Inggris. Kayak teman-teman saya nanya kenapa sih kayak beberapa band nanya kenapa sih kalau band-band underground di Bandung tuh khususnya di Indonesia tuh Ya, liriknya berbahasa underground-nya, Inggris. Kalau saya jawabnya gini, kita kan pergaulan luas internasional bro, aku bilang. Itu udah salah satu faktornya juga untuk biar dikenal bisa masuk ke Betul, luar karena salah satunya. Bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. gitu. Jadi ya kita kan Salah satu gaulnya keinginan kita lah yes, betul. untuk bahasa Inggris. Jadi kita nggak di lokal aja ya. Ya, Gaulnya internasional salah satu juga. ini sih keinginan Menjalin kita. pertemanan dengan teman-teman. Seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Ya, Nah, itu kan salah dari satu Indonesia juga alasan. keluarga ya. Pertemanan kita. Oke, itu yang menarik ya. Mungkin dari Boldness sendiri bikin liriknya berbahasa Inggris kebanyakan untuk ya, biar gitu bisa kan. Kita universal aja. bahasa, Universal ya. berarti ya, bisa disampaikan buat siapapun itu berarti. Ya, kan. salah satu tujuan kita untuk membuat lirik dalam berbahasa Inggris ya salah satunya itu. Iya, salah satunya itu. Biar bisa ini. Nah, saya tuh ada pertanyaan mengganjal nih, ada lagu yang berjudul Hai Tommy. Itu Tommy siapa tuh? Itu Saya kenal nggak sebenarnya kira-kira? Tommy itu ini yang dari sana itu. Dari sana biasa ya, Ya, sebagai. Iya. Itu ceritain apa sih, Hai Tommy? Sebenarnya ya sebenarnya hanya imajinasiku, tapi ya tentang pertemanan anak punk and skin gitu. Tommy seorang anak punk, biasa hidup di jalan aku punya band, seperti dia datang mensupport bandku. Gitu. Oke. Yuk kita ada party malam ini, Tommy. Jadi sosok Dia imajinasi kehidupannya, gitu ya, Tommy ya, itu. sosok imajinasi ya tentang skin and punk itu. Oke. Tapi karakter Kemarin- yang sama dituangin yang di lagu ada tapi di Bali yang sama si Tommy itu tuh. Tommy Pasti mana, Heng? ada sih. Ada nama Tommy. Kadang-kadang temanku yang nama Tommy ini Tommy sih, Tommy aku ya. Aku gak gitu kan. Iya. Aku iseng aja imajinasi keluar ini buat untuk lagunya Tommy ini. Oke, jadi sosok Pang Ensin tuh Ya kita bersahabat kemana suka maupun duka. oke. Ya. Itu menceritakan kehidupan ya dengan kultur yang Tommy pegang mungkin ya. Iya. Yang Tommy jalanin mungkin Iya. kehidupannya. Dia mewakili Way of life-nya. Way of life ya. Tommy, iya. Mewakili persinan. Nah, Di Bali, itu salah gitu. satu ini inspirasi Oke. lagu itu sih. Nah, pengen tahu teman-teman ada yang mungkin nanti ke Bali nih, ada yang tur juga ke Bali. Hmm. Kalau Boldness nongkrongnya di mana nih? Sebenarnya sih kita kebanyakan sih nongkrong di gigs, tapi kadang-kadang selepas pulang kerja kita ada tempat namanya Kopi Talib, karena kebetulan memang kopinya tuh murah, Oh iya. murah dan enak. Akhirnya habis pulang kerja kita nongkrong di Kopi Talib itu. Ya. Di sana kita nongkrong. Karena iseng-isengnya, wah, yuk buat Talib Boys. Kadang-kadang Oh, Talib teman-teman dari Boys. luar kota Oke, datang, oke. kita aja nongkrong di sini aja dah, biar gampang sana. Apalagi makanan minumnya murah, kopinya murah. Kita ketemu di sana. Hampir tiap hari di situ ya, nongkrong. Ya banyak kadang-kadang dulu teman dari Jakarta, dari Bandung. Itu yang punya siapa Kopi Talib? Itu kopi udah lama dari tahun 40-an kalau nggak salah. 40? Aslinya di Tabanan tuh. Masih Oh, di berjuang sambil Tabanan. minum kopi. Iya, aslinya buka cabang di Denpasar. Akhirnya kita nongkrong sana. Ada cabangnya di Denpasar yang pertama kali. Akhirnya kita nongkrong sana di arah Jalan Tukumar Barat. Tugu Umar Barat ya. Ya dekat Kute juga. Kadang-kadang ada teman-teman kan sering banyak yang hidup di daerah Seminyak, Kute. Biar agak tengah-tengah, nggak jauh ke kota. Kita gini ketemu di sana aja. Mudah diakses berarti ya? Ya dari Kute kan lebih dekat, juga tengah-tengah lah kalau dari Kute. Oke. Buat teman-teman yang mau ke Bali, mau ketemu sama teman-teman dari Boldness, sama Ya Wisnu kita dan teman-teman yang nongkrong lain, sambil ngopi-ngopi dikit. boleh datang ke
Kopi Talib ya? Kopi Talib. Di Tabanan? Kopi Abu, enggak di Denpasar ini. Oh, Denpasar? Cabangnya ya. Oh, cabangnya di Denpasar. Tabanan Nanti kalau di boleh. Denpasar lumayan jauh soalnya. Nanti ketemu sama Bisa kita janjian ya, kita Janjian nongkrong aja. sana ya. itu sampai pagi nongkrong gimana? Ya kadang-kadang sampai malam sih dia bukan Sampai malam terlalu ya? nggak pagi sih. Oke, Paling jam oke. 12 jam 1 gitu deh. Oke, siap. Sekitar jam segitu. Jam segitu ya, berarti Iya. anak-anak banyak juga yang nongkrong di situ ya? Iya, sampai apalagi anak-anak zaman sekarang kan di kopi shop gitu. Gaulnya di kopi shop. Kopi senja Nyari bukan? wifi, nyari wifi, Oh, nyari wifi. Dia Sama wifi di Bandung sih. dia sekarang tempat ngopi. Kopinya tempat satu aja beli. Wifi-nya berjam-jam nih. Wifi-nya sampai 24 Iya. jam. Itu yang dicari. Oke, kalau teman-teman Bali biasanya kan bikin lagu, saya dengar ada beberapa teman yang dari Bali juga bikin lagu tentang Bali United ya, gitu. Ah, ya, ya. Bisa diceritain ini, bisa bikin lagu untuk Bali Nah, United itu sendiri. awalnya juga kebetulan pas kemunculan Bali United di Bali 2015 itu kita juga baru lahir juga The Boldness. Akhirnya aku iseng buat karena udah lama kan nggak ada tim sepak bola di Bali itu. Dan ada band yang buatkan lagu untuk itu. Akhirnya aku iseng buat. Ya itu karena itu juga apa namanya? Deadline tuh harus Deadline juga. harus bisa gini lagunya. Akhirnya aku buat lagu itu ya liriknya sederhana. Liriknya sederhana ya. Menceritakan Jadi, tentang apa tuh? ya. Oh, tuh salah satu ini lirik bahasa Indonesia juga. Oh, Dua itu. lagunya ya, Bali Oh, United. itu liriknya bahasa Iya, Indonesia. Lupa aku. Tapi Bali United sendiri kan pakai bahasa Inggris Ya, Bali itu United. bahasa Indonesia liriknya. Liriknya bahasa Indonesia. Tapi simpel-simpel aja aku. buat. Simpel-simpel aja. Itu jadi anthem juga di stadion? Enggak? Awal Bali United lagu kita diputar di stadion juga. Stadion. Karena waktu itu kan belum ada band-band yang giniin Bali United. Karena mulai sudah ada band-band yang buat lagu tentang Bali United gitu. Ya. Kalau ada match berarti Wah. Wisnu ke stadion ya, berangkat. Ya kalau tidak berbenturan sama jam kerja sih. Kesibukan ya. Iya. Kalau weekend Bisa gaul aja. ya. Kalau weekend bisa. Bisa ya weekend gaul. Kalau Ya. kadang-kadang waktu mepet pulang kerja agak sore karena lumayan jarak Denpasar ke stadion di Gianyar lumayan jauh. juga. Lumayan jauh ya. Iya, makanya itu dah. Kalau weekend gas-gas ya, sama libur gas. Itu perkembangannya gimana sih ceritanya supporter Bali United sekarang kan yang saya lihat dari teman-teman juga ada, terus mungkin dari komunitas yang lain mungkin. Sudah mulai berkembang sih mereka untuk ini supporternya, apalagi sekarang ada apa ya, anak-anak casual. Kalau zaman dulu kan masih supporternya masih apa istilahnya yang dulu ya kayak mania gitu modelnya supporter. Sekarang udah mulai ada pergerakan gitu, mulai banyak komunitas supporter gitu sih. Banyak ya, tapi Ya sudah mulai berkembang. satu juga ya. Ya, Satu sama jua untuk maksudnya. mendukung tim Tim yang United, sama, ya ya, gitu. sama. Kalau Seperti nonton itu suka ya di tribun mana tuh? Lah, aku sih biasanya di utara biasanya. sama Utara ya, anak-anak. biasanya. Di utara karena banyak teman-teman juga di sana. Di utara juga Iya, gitu. teman-teman ini pergerakan di utara gitu sih. Ya emang sih skinhead kadang-kadang ya tidak terlepas Pokoknya dari ya, sepak bola ya. Bebas karena mau pakai boot nonton santai. Atau mau kasual juga ya. Iya, casual pakai boot gitu. Kalau pakai boot tuh nunggu cuaca. Kalau cuaca nggak hujan cerah baru pakai Ya. boot. Kalau kayak gini hujan Celah pendekan. Takutnya ini basah semua. Basah bajunya. semua Iya, ya. basah semua. Oke. Nah, saya pengen tanya nih, cerita bisa main di Cockney Reject ini awalnya seperti apa? Awalnya sih mimpi itu. Mimpi ya? Mimpi. Akhirnya menjadi kenyataan. Kenyataan juga ya? Sebenarnya awalnya kita sih maunya sama drummerku kepingin nonton sebenarnya. Langsung ada telepon dari pihak Bandung Calling. Mau nggak main di sini? Langsung tiba-tiba aku diam sejenak. Oke. Serius nih? Gini. Mumpung ada kesempatan, akhirnya langsung gas aja. Langsung Kok di gas reject ya? gitu. Kapan Padahal lagi cuma ya? nonton, iya. Sama band salah satu influen bermusik itu loh. Betul. Kesan Mana pertama setelah ditawarin, Wisnu mau nggak main di Cockney Reject? Itu gimana? Awalnya? Langsung ini ada, aku bilang sama temen, ini kok ini reject nih, kena gas langsung, Gas gas, ya? udah gas aja, gas. Coba kesempatan untuk bertemu loh. Betul. Iya, itu intinya. Tapi nggak nolak waktu, masa nggak mau gitu? Nggak nolak. Ada teman saya main di Cockney bunga katanya. Enggak seserian Tapi itu juga kita menyesuaikan sama schedule teman-teman juga. Oke, Kadang oke. ada basis gua agak susah. Oke.
mau nggak nih main minggu? Cari Suradesi aja. Oke dah, gas aja. Tapi kan Apalagi konsepsi jalan-jalan Bornos itu kan band minimalis ya, cuman bertiga ya. Ya, Ada enaknya, ada enggaknya gitu. Ya. Suka dukanya gimana sih main band bertiga? sukanya ya untuk biaya tur-tur lebih murah. Biar lebih murah. Turnya lebih murah. Fee lebih banyak kalau pembagiannya. Iya, pembagian lebih banyak. Itu dah. Kalau dukanya sih gimana? Tapi kita sih suka-sukanya sih. Ya, enjoy aja ya. Iya, yang penting Emang kita konsepnya minimalis menikmati gitu kan? ya, kita menikmati aja yang apa yang kita buat bersama lah. Ya. Jarang-jarang band Oi bertiga, maksudnya kebanyakan tuh minimal berempat ya, gitar satu, vokal dua, satu, itu ya, gitu kan. atau gitar satu gitu. Tapi intinya aku biar nggak terlalu ruwet aja, kadang-kadang. Biar cepet aja, Biar sempat ya. biar cepet. Banyak kepala malah makin ribet ya Iya, berarti ya. Ngatur itu dah. banyak kepala gitu. Iya, biar cepet ini ya. Biar cepet kalau bertiga kan. Jadi "Ayo, ada go." di grup gimana? Mau main di acara ini? Yes, gas. Kadang-kadang banyak ada yang nggak dijawab. Lagi Nunggu sibuk satu, kali. aduh. Nah itu udah kenal lah. Bertiga, oke udah. Ya sih gas. kalau minimalis kelihatannya lebih simpel ya kalau Iya, kalau main band kalau cuma ini, gitar sama bass gitu, bass Sama gitu. ada biaya juga lebih ini kalau mau tur-tur Lebih ringan ya biayanya. Gak banyak Iya. orang tapi harus bawa soundman juga kalau tur biasanya. Ya kalau ini. Sekarang bawa soundman nggak main di Grun. Hari ini main ya di acara Our Iya. Culture. Ya di sini kita main. Kebetulan Jadi- nggak bawa soundman sih karena ini. Tenang, karena banyak di pas-pasan. anak-anak soundman. Ya, yang penting gas aja. Yang penting kita ketemu sama teman-teman itu ya gitu. Saling Ngomong-ngomong ini hujan. fun aja dah. Gedein ya. Tes terus. Masa enggak? Sama atau berembun. Sudah mulai gimana nih? Terus kalau Our Culture nih sebelum Kok nih kan ini. Ya, Tawaran dari siapa nih main di sini? kebetulan dari Aan. Dari AA. Ya kan dilihat ini ada main sama Kok nih. Sekalian lah main di awal gini ya, awal culture ya. Gitu. Hamin satu Oh, sebelum iya. Kok nih reject. Gas kan? aja, iya. Gas lagi. Gas, kita berangkat Sabtu pagi, Sabtu gas pagi. aja bisa main. Pesawat Sekalian kalau turun kita di mana? buat tur. Di Jakarta? Tadi di Bandung Oh langsung. di Bandung di Hussein Kebetulan Sastra udah mulai turun-turun di kan ya. Langsung ke Bandung ya. langsung ya. Awal rencana pertama kita maunya turun Jakarta. Oke. Akhirnya kita cek lagi mulai turun di kan ya. Langsung Bandung aja lah biar nggak jalan keliling-keliling lagi. Kan jadinya waktu di Bandung kan lebih lama. Oke. Bisa. Jadi dibikin tur aja ya pas Sekalian ke Bandung aja, ke sini iya. ya. Terus Kena rencana mini tour terdekat gitu. tuh setelah dari Bandung mau kemana nih? Setelah dari Bandung sih masih di Bali ya sih kita. Di Bali aja ya? Masih di Bali. Untuk bulan depan ada gigs di Bali juga. Di Bali banyak gigs juga ya buat si Bolus untuk kedepannya. Ada beberapa sudah masuk, ada gigs juga. Ya juga kita support teman-teman yang tour juga ada. Oke. Bulan depan sih ada teman dari Surabaya kalau nggak salah. Dari Surabaya mau juga. tur ke Bali juga. Tur ke Bali kita support teman-teman ini. Oke. Nah yang saya lihat Wis itu selain main gitar sambil apa bahasa Indonesia babaung teh? nyanyi maksudnya. Itu sering mainin Selektor apa? ini. Selektor juga Ya. jadi selektor. Awalnya seperti apa sih bisa tertarik menjadi seorang Itu selektor? awalnya itu kebetulan kita ini aku sama temanku berdua. Dia main band juga. Oke. Dia punya koleksi turntable, aku punya turntable, punya koleksi vinyl juga. Bagaimana kalau kayak iseng-iseng mungkin awalnya temen nawarin, kamu main ya, kebetulan kamu kan punya turntable. Oke. Ya kita sekitar 2017 kalau nggak salah, akhirnya main di acara motor kalau nggak salah. Akhirnya kita pertama kali main sana, mulai jadi selektor itu. Kita putar-putar koleksi lagu Ois, Namanya apa itu? Gabungnya ke ini Creot Lepet. Creot Lepet. Creot Lepet itu Maksudnya apa awalnya. tuh? Ada arti tersendiri tuh? Itu sebenarnya inspirasi dari temanku, ada Bayu yang kita ajak bentuk Creot Lepet itu. Apa namanya? Ada suara kayak gitar gitu. Oh, Creot Lepet. iya, Dia kalau iya, iya. Balinya istilahnya tuh seperti meja yang hampir patah tuh. Creot gitu. Kayak lantunan musik gitu. Oke, oke. Nah, itu dari Kalau itu bahasa dah. Sunda meja reyod itu namanya. Oh gitu udah. Dia tuh Creot tuh reot ya kalau bahasa ini ya. Reot ya hampir Ya, hampir jatuh lah Iya, gitu kan. hampir jatuh itu Hampir- maksudnya. hampir rusak Ya, gitu kan. Itu ininya. Oh, intinya Asik, ambil dari situ bahasanya. Iya, bahasa Balinya lah. Oh iya, lupa satu lagi kalau bonus ambil dari mana maksudnya? Bonus dulu awalnya itu drummerku dia buat ini awalnya The Baldy Boys apa Baldy Man aku kok kayak terlalu gimana aku lihat kata-kata tuh. Akhirnya
coba tambahin nes apa arti di kamus sebenarnya. Oh, berani ada istilah gagah berani. Ah ini aja dah. Lebih simpel satu kata daripada dua kata itu kan. Do bonus ya biar satu ini aja. Kece juga ya. Ya akhirnya ternyata ada artinya bonus gitu. Biar nggak panjang gitu lah. Oke. Gini, Terus kalau jadi simpel aja. selector tuh susah nggak sih awalnya? Awalnya sih susah, tapi itu ya karena teman banyak ngajakin, yuk main di acaraku, bawa aja koleksianmu gitu. Oh koleksi banyak berarti ya, koleksi apa aja bis tuh? Campur sih ada oi, reggae, soul, itu ada ya ada rock juga. Ya, suka-sukaan aja sih. Luar biasa ya Wisnu itu selain bekerja sebagai seorang pekerja, dia juga ngeband. Terus dia juga menjadi seorang selector. Selector Ya itu. ya tahu sendiri lah. Hobi ya. Itu sering main, tiap minggu ada main selector juga? Ada ya, tapi kebetulan kemarin malam baru habis ini juga. Kemarin malam. Tiap weekend? Nah, kemarin ada ulang tahun apa namanya perkumpulan pecinta vinil gitu. Oh pecinta vinil. Iya. Komunitasnya di mana sih di Bali gede gak sih? Sekarang sih mulai banyak karena kayak bar-bar di Canggu tuh mereka udah menyediakan turntable gitu. Oh, turntable ya. Untuk DJ yang main di sana. Jadi bisa main di mana aja ya kalau Ya, selector sudah tuh? mulai banyak ini menyediakan ini. Biasanya Turntable. kalau acara di anak-anak main di mana aja? Paling kita ada sih kalau di Bali kita punya ini komunitas namanya Bali Soul and Reggae. Bali Soul Kadang-kadang, and Reggae. Bali Soul and Reggae. Kadang-kadang kita buat acara anak-anak gitu. Kadang-kadang ada teman yang touring, kita buatkan acara di sana. Biasanya gitu. Bali Soul Di and kopi Reggae itu Club. suka main di si Tali Boys itu? Kalau di kopi karena ininya listriknya sama agak mengganggu kalau musik-musik jadi ya ngopi-ngopi aja. Ngopi-ngopi aja. Iya. Jarang sih nggak ada acara gini sih di sana. Coba nongkrong Boleh, doang berarti ya? Ngopi-ngopi. Ya, gini teman-teman sih. Prung kan bilang, tolong tanyain dong Ngobrol-ngobrol. Tali Boys gimana? Iya. Ya cuman tempat nongkrong aja berarti kalau Iya, kopi saling Tali mah ini itu. kita dari sana kita nongkrong ada ide buat acara apa. terakhir Kadang-kadang di berita, situ ya? ini ada temanmu kesini kita mau buat acara apa nih. Hmm. Ya dari sana sambil ini Jadi pulang ide-ide kerja juga di sambil situ, ya. share ide Biasanya gitu. kebanyakan kalau dulu sih sering pas pulang kerja kita nongkrong sana. Seru Langsung berarti kita ya? buat, ya Berarti kalau yang saya tahu, yang saya lihat tuh postingan Wisnu itu tiap hari itu dia di luar rumah terus kalau malam. Party terus, main band, selektoran, Nah itu ini koleksi foto lama, Oh, karena banyak koleksi foto lama. Padahal di rumah aja. share player gitu kan, player main, koleksi bonge foto gitu lama. kan, koleksi foto lama. Biar ada kegiatan aja. Biar ada kegiatan ya. Ini gini nih ngelihat komunitas di Bandung sendiri dari kacamata Wisnu seperti apa sih? Nah. Komunitas pengensin di Bandung. Nah ini salah satu impian kita lah biar bisa main di Bandung. Apalagi banyak komunitas di Bandung punk and skinnya, band punknya banyak, band skin oi itu banyak gitu. Ya. Dari itu kita punya kepinginan tur ke Bandung. Tur ke Bandung. Gitu. Ya salah satu impian kita sih bisa main di Bandung gitu. Salah satu keinginan karena melihat itu perkembangan di Bandung tuh. Band Bandung juga banyak yang ke Bali ya, yang ngelakuin tour gitu kan. Ya band Bandung. Sekarang kayaknya ada juga ada band Bandung lagi tur di Bali. Oh siapa? Ininya mesin tempur present sama crowbar Oh, hip hop. iya. Lagi tur dari kemarin kalau salah. Oke. Mereka tur. Ya saling ini jadi. Ini ada satu pertanyaan lagi ya dari teman-teman Prung yang dititipin ke saya nih tentang Ya. reklamasi ini gitu kan. Nah, itu. Apakah gimana sih menurut Wisnu itu ada wacana reklamasi? Ya sebenarnya itu reklamasi itu kan dia membuat pulau baru. Ya. Sebenarnya dia ingin menyelamatkan pulau tapi dengan bentuk pulau baru. Dan itu seperti misalnya ini mangkok, Ya. kita taruh di batu, mangkok yang penuh air kita taruh di batu pasti akan meluap. Betul. Dan di dekat pulau itu ada pantai sekitar tuh, Pulau Serangan, Sanur tuh mungkin bisa abrasi jadinya. Oh, iya, Karena kita timbun tanah dan itu yang kita tolak. Bahaya Bahkan ya, alam berarti. ya kan kita nambah tanah lagi kan arus airnya itu berubah biar tidak abrasi gitu dia. Itulah yang kita tolak, makanya ada kita tolak reklamasi. Kita nggak mau biar nggak ada bencana kayak abrasi atau apapun itulah. Tapi Wisnu
tahu itu dari rencana dari siapa sih pengen bikin reklamasi? Apakah dari masyarakat Bali sendiri atau? Ya awalnya kan dari masyarakat Bali itu karena ya, surat dari pusat mungkin permainan atau apakah nggak tahu di belakangnya. Politisir ya? Ya salah satunya ada itulah aku malas membahas politik. Bali tidak setuju kalau ada reklamasi gitu ya? Tidak setuju. Tidak setuju. Akan merusak alam sekitarnya. Merusak pasti. alam. Apakah Bali udah penuh juga? Kenapa ada? Ya salah reklamasi? satu menolak itu. Tapi mungkin rencana ke depan kan ada investor-investor mau buat tempat wisata yang baru atau apa sih. Karena itu sih Ya ininya. karena Bali salah satu tujuan Ya wisata, destinasi ya, wisata dan destinasi. investor banyak yang berdatangan dan ingin membuat tempat wisata yang baru. Jadinya gitu membuat pulau baru, Memperluas atau apalah. area. Iya, ya, salah satunya begitu. Iya. Jadi kan akhirnya ada faktor untuk merusak lingkungan sekitarnya. Emang kalau di Bali itu si tempat wisata dikuasai sama perorangan atau sama government? Bang? Kebanyakan sih ini perorangan. Perorangan ya? Iya. Emang Kebanyakan boleh di perorangan. sana? Ya begitulah sekarang ada kalau orang luar Bali pasti apa namanya orang lokal yang ingin yang atas namanya biasanya gitu. Oke. Dan ternyata teman-teman dari Bali juga, teman-teman juga Bali juga menyuarakan perlawanan Ya, terhadap betul. reklamasi di Bali ya. Ya reklamasi. Sampai emang sejauh ini gimana penting sih amat. pergerakan itu? Masih jalan atau? Masih ada beberapa karena mungkin pemerintah juga masih sedikit agak menyetop. Menyetop ininya, ya. Tapi udah reklamasi jalan ya kalau nggak salah ya. Udah jalan Udah sih. jalan. Ya, tapi belum di ini Belum tuntas berarti ya. Ya masih belum tuntas sekali sih. Masih kita ini membahas dengan pemerintahnya. Emang agak sulit sih kalau Sulit. lawan pemerintah. Ya sih memang. Apalagi sama yang bermodal agak susah sih. Tapi yang pasti teman-teman dari Bali selalu bikin pergerakan yang emang apa ya, maksudnya Ya. di situ ada aspirasi ya mungkin Ya. dari betul, masyarakat betul. Bali sendiri. Dan kita juga gitu. pernah buat lagu tentang apa namanya kerusakan alam tuh di EP yang kedua kalau salah. Oh, bikin juga, Judulnya bagus. Damage Land ya. Aku buat lagu tuh Ceritanya tentang salah itu. satunya reklamasi itu ya. Ya tentang kerusakan alam. karena Kerusakan itu, alam. ya, Salah satu judulnya penyebabnya Damage Land. itu ya. Ya, aku buat itu. Peduli lingkungan juga ternyata ya, bagus ya. Ya harus kita ini Harus, peduli harus. sama lingkungan Iya, sekitar betul, kita lah. betul. Lingkungan sekitar kita dulu. Ya itu yang Harus. menarik teman-teman bahwa Wisnu ini teman saya dari Bali, dia punya band namanya Boldness. Sebelumnya ada Racun Timur Menggoda juga, itu band lama juga, dan kita udah lama nggak ketemu sebetulnya, cuman ngobrol di sosmed aja. Ya. Dan sekarang Tahun hari lalu, ini tahun lalu. di Our Sekarang Culture udah. kita ketemu gitu, Bandung lagi. sama besok di Cockney Rejects Oh gitu. iya. Oke, tanggapannya Cockney Reject ke Bandung, ke Indonesia, menurut Wisnu gimana? Nah ini mungkin salah satu momen spesial, apalagi mereka merencanakan akan pensiun kan setelah iya, ini farewell iya. tour. Kapan lagi kita bisa ketemu Cockney Reject? Cockney Reject Kalau nggak ya. lewat singgah ke Indonesia, makanya kita memanfaatkannya. Kebetulan Ya. singgah, apalagi cuma satu tempat di Indonesia. Salah satu band influence juga ya, yang Ya. dulu kita sering dengerin cuman di kaset doang gitu. Ya akhirnya sekarang ya Sebelum ada digital ya. Iya, Kedengeran akhirnya bisa Cockney Reject. ketemu kan. Bisa ketemu. Kalau Beda dulu saya lihat rasanya. dia muda-muda, pas sekarang dia Masih anjing udah kurus-kurus. tua-tua. Bapak-bapak tuh. Bapak-bapak udah kakek-kakek. Iya, bapak-bapak semua ada. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita ketemu ya sama Ya, si Cockney ya. yang penting bisa ketemu, Bisa itu ketemu. dah. Kapan lagi tuh momen spesial. Saya suka sound-sound gitarnya gitu kan. Wah, ya agak Terbaik. rock hard rock emang dia beda dia sound hard rock tuh. Luar biasa, itu salah Cockney satu band yang influence saya juga sih. Ya, Cockney salah satu Reject. agak unik emang sebenarnya. Betul, band betul, Cockney Reject. betul. Agak beda Agak sama unik yang lain ya. Iya, benar unik. Dari musik kadang-kadang bisa berubah-berubah gitu gini ya. Oke. Tergantung albumnya. Gimana nih? Pesan-pesan nih mungkin ya, terakhir aja ya, hujan ini Ya sudah Sama mulai gede. ini nih. Sudah dingin. Ternyata dingin banget di Bandung. Nih, pesan-pesan buat teman-teman komunitas, buat teman-teman Skin and Punks dari Wisnu sendiri, seperti apa sih ke depannya? Ya, yang penting kita tetap bersatu intinya. Untuk bisa membuat skena ini tambah besar lagi untuk Ya. Indonesia terutama. Indonesia ya, Kita kan, bersatu ya. Ya, biar lebih dikenal di luar skena Indonesia. Betul. Apalagi emang sudah ini ya, orang luar tuh melihat skena Indonesia tuh. Karena ada Baik. beberapa teman aku juga yang di luar negeri bilang bahwa Indonesia tuh besar loh katanya. Nah, itu komunitasnya untuk gitu kan. punk and skin ini besar di Indonesia. Makanya kita harus buktiin dengan Ya, kita harus karya bersatu untuk makanya.
ya membuat lebih besar lagi, lebih Besar didengar lagi. lagi di luar. Seperti kawan kita, seperti Turtle Junior sudah tur ini, bisa membuat band-band tuh ada impian untuk sana juga, perluas jaringan dan kita bisa membuat karya yang lebih ini keluar, Betul. ya harus bisa gitulah. Oke, sebelum ditutup mungkin saya ada pertanyaan yang ganjal nih mungkin ya. Menurut Wisnu sendiri, pandangan Wisnu sendiri ya mengenai band sama merchandise atau band sama merchandise atau band itu korelasinya seperti apa sih? Merchandise itu sangat penting, apalagi seperti band kita masih ya band underground, band indie gitu. Yeah. Kita hidup, apalagi The Boldness bisa tur ini salah satunya dari merchandise, Dari juga, merchandise juga, membantu oke. ya, rilisan visi, t-shirt atau apalah yang kita jual, ada membantu untuk kita bisa tur buat album untuk berikutnya. Oke. Salah satu emang merchandise harus begini, penting lah untuk Penting lah. ya kehidupan, Ada apalagi kita ya. keterkaitan ya antara band sama merchandise Ya, itu apalagi kita sebenarnya. kalau manggung kan kadang dibayar, kadang enggak. Ya, Ya, merchandise sama. membantu banget lah. Membantu banget ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang Membantu. punya band jangan apa ya, jangan ragu untuk bikin merchandise, jangan Ya, harus jualin ya. buat menghidupi band Biar juga bisa, mungkin ya, ya. biar bisa membuat karya dari merchandise tuh. Nah, itu Menghidupkan maksudnya bisa menghidupi dan band membuat juga, karya, gitu. ya. Itu yang penting utamanya. Yang penting ya. Ada yang mau yang disampaikan lagi mungkin buat teman-teman Sound of Room? Sound of Room, kita bertemu di acara Cockney Reject. Cockney Reject ya, besok ya. Harus datang Harus dan beli datang. tiketnya. Beli merchandise-nya kapan lagi ya? Iya, betul. Ya. Ada komentar nggak buat teman-teman kru dari Sound of Room? Dari Krunya Room. harus tetap berkarya. Tetap berkarya. Ini, ya, ini mantap ininya host. Nggak, saya masih belajar. Saya bukan host sebetulnya. Oh, apa MC ya? Bukan, saya mah orang kaum rebahan. Kenapa kita nggak duduk di bawah? Sambil rebahan? Kayaknya sih gitu, tapi basah kan ini masih Oh hujan iya, ya, juga. benar. Asik. Ada yang bisa mungkin lagi mungkin tentang apa dari Boldness sendiri, dari Apa Wisnu ya? sendiri punya rencana ke depan atau ke Bandung lagi kapan gitu? Mungkin next harus ke Bandung lagi sih. Ke Bandung lagi dong Harus ke Bandung lagi. Next. Oke. Ya. Mantap. Paling itu sudah bagus lah. Bagus ya. Sound of Room. Sudah diberikan kesempatan The Boldness main di Cockney Reject. Oke, terima kasih juga Terima buat kasih Wisnu yang ke udah Bandung, ya. mau diundang sama tim Ya, sama-sama. Sound of Room ya. Ya. Udah bela-belain hujan-hujan kita syuting, tapi nggak apa-apa. Ya. Itu salah satu apa ya, seni art. Ya, ada hujannya dikit Ada ya. hujannya, jadi sedikit berbeda spesial hari ini. Agak gini, agak suasananya romantis gitu, hujan-hujan. Romantis. Rokok makan gratis. Iya. Suasananya hujan-hujan. Suasana bikin, hujan-hujan enak ya. Asik, iya. Berarti di Bali juga sama hujannya sekarang ya? Ya, kayaknya ini Jawa Bali hujan. Jawa Bali hujan Dari terus ya? berangkat tadi itu hujan lebat di Bali. Dari kemarin sih, Ah, iya. seharian hujan. Gak apa-apa lah. Iya. Hujan itu rezeki katanya. Ya, hujan itu menurut apalagi Imlek kemarin ya. Wah, iya. Harus iya, hujan iya, kan. betul. Kalau nggak betul, hujan, betul, betul. kurang inilah. Oke, terima kasih Wisnu atas waktunya ya. Semoga Sama-sama, sukses Kang Yep. ke depannya buat Siap, Boldness ya. siap. Oke, saya sebetulnya masih pengen ngobrol sama rekan saya Wisnu ini dari Bali. Cuman karena cuaca hujan jadi Sudah mulai dingin. Dingin lagi ya. Ya, Ini hujan sampai dingin kesini. ini. Jadi Hujan dingin nih. kayaknya kita tutup sampai di sini aja dulu. Nah, mungkin di episode kedepannya kita akan mengundang bintang tamu yang tidak akan kalah menarik dari episode hari ini. Oke, saya undur diri. Kalau ada salah-salah kata, kalian aja yang salah dengar. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.